Berjumpa lagi dengan saya, Riko, di channel Polisi Men. Sebentar. Belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Riko, di channel Polisi Main Koi. Teman-teman, satu hobi, salam koi untuk persahabatan. Nah, di sini saya akan membuat video. Dengan video yang sebelumnya, saya sudah menerangkan bagaimana cara meracik pakan grow versi Polisi Main Koi, gitu kan. Silakan barangkali yang ingin meniru, teman-teman penghobi yang ingin meniru cara saya, silakan, mudah-mudahan berhasil, gitu kan. Pada video sekarang saya juga akan menerangkan cara mengoplos atau meracik pakan warna, pakan color, agar kualitasnya meningkat, kemudian bisa menghasilkan hasil yang sangat baik gitu. Karena tentu dalam tumbuh kembang ikan saya ulas kembali, ada beberapa faktor, ada 4 faktor, diantaranya populasi, kemudian di pakan, kemudian ketiga di genetik ikan, kemudian di kolam. Pakan merupakan faktor penunjang dalam hal tumbuh kembang ikan. Jadi khususnya pakan warna sebetulnya itu hanya finishing. Finishing, proses pemolesan akhir agar si warna ikan menjadi strong, tajam, dan lebih shining atau indah untuk dipandang. Karena untuk progres atau tumbuh kembang warna ikan, selain dari faktor pakan, ada faktor intensitas cahaya yang sangat diperlukan bagi ikan untuk pertumbuhan bodinya, kemudian penambahan size atau ukuran, dan peningkatan warna ikan. Hal yang sangat penting, cahaya matahari masuk mengenai kolam kesayangan kita. Terkadang ada penghobi yang sudah terlanjur membangun kolam dalam ruangan atau sering dikenal di indoor, gitu kan. Banyak yang mengakali menggunakan lampu LED dengan kapasitas cahaya 4000 sampai 4500 Kelvin. Sama halnya dengan ikan arwana yang memerlukan sinar matahari. Ada yang mengaplikasikan atau menggantikan cahaya mataharinya menggunakan lampu tanning, gitu kan. Sehingga silakan pilih teman-teman sekalian, apabila kolamnya outdoor bisa menggunakan atap yang bening atau tanpa atap sama sekali, asal kapasitas filternya memadai, kedalamannya minimal di 1 meter, di 1,5 sampai maksimal di 2 meter. Gitu. Karena kalau lebih dari 2 meter itu tekanan air semakin tinggi, sehingga dapat mengganggu kinerja organ dalam ikan. Kembali lagi ke topik kita sekarang. Nah, saya akan melakukan peracikan pakan warna yang pakan dengan budget rate harga sekitar ini kurang lebih di 700-750 ribu per 5 kilo, kemudian ini di 340 ribu per pack atau isi 4 kilo. Gitu. Di sini saya menggunakan pakan warna, mudah-mudahan bisa meningkat hasilnya sehingga bisa menyerupai atau memiliki hasil, mendapatkan hasil setara pakan impor. Kedua pakan warna yang saya gunakan inilah pakan produk lokal, produsen lokal. Di antaranya Mulan Super Red. Ini produknya dari Prima Koi Farm, salah satu farm besar yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat. Kemudian untuk pakan lokal satu lagi yaitu Sori Spirulina. Kemudian tujuannya saya melakukan peracikan ini adalah pertama meningkatkan kadar spirulina, kemudian memberikan suplemen tambahan bagi ikan, dan vitamin-vitamin lainnya. Mudah-mudahan bisa setara pakan impor. Karena impor kenapa bisa mahal? Pertama mungkin ada komposisi tambahan yang mereka berikan, kemudian mahalnya itu gara-gara ada pajak. Pajak masuk dari luar ke dalam negeri Indonesia.
Kemudian untuk tambahan racikan yang saya gunakan, pertama tetap saya gunakan mida, suplemen mida. Ini tinggal sedikit lagi. Nanti bisa direfill, saya ada stoknya banyak. Kemudian saya gunakan kalk. Oh iya, mida ini untuk meningkatkan nafsu makan ikan, kemudian menjaga daya tahan tubuh ikan, ketiga meningkatkan atau memaksimalkan penyerapan nutrisi pakan. Kemudian saya gunakan kalk yang kandungannya berisi kalsium. Tujuannya menggunakan ini agar si tulang ikan memiliki proses pertumbuhan yang bagus, gitu kan, sehingga dapat mendukung bodi ikan agar lebih berisi, kemudian bulat seperti rudal. Kemudian selain itu saya gunakan Karopil Pink. Karopil Pink produk DSM. Karopil ada dua jenis ada 3 jenis. Ada Karopil Yellow, kemudian Karopil Red, dan Karopil Pink. Saya sarankan untuk warna atau pencampuran ke pakan ikan gunakan Karopil Red atau Karopil Pink. Tapi saya lebih fokuskan lagi agar gunakan Karopil Pink. Karena pertama dari khasiatnya lebih bagus dibanding Karopil Red, kemudian dari segi harga kualitas lebih mantap gitu. Selanjutnya saya gunakan perekat pelet ikan, yaitu merek booster Progol. Jadi tujuannya saya gunakan perekat ini agar suplemen-suplemen yang tadi saya sebutkan bisa merekat sempurna ke pelet ikan. Sehingga ketika kita berikan ke ikan, ketika si pakan ini mengapung, tidak kembali lepas kembali si suplemen atau vitamin-vitamin yang telah saya tambahkan. Selanjutnya saya gunakan Pit Super Koi. Pit Super Koi ini produk Arto Morokoi. Gitu. Ini banyak vitamin yang terkandung di dalamnya. Gitu. Selanjutnya saya gunakan air bersih. Bisa air mentah atau air masak, gitu kan. Langsung kita mulai saja peracikannya. Di sini saya akan meracik kurang lebih untuk takaran 1 kilo pakan. Jadi dipersilakan kepada teman-teman penghobi bisa melakukan peracikan 1 sampai ya tergantung kebutuhan gitu, karena ini prosesnya nanti dikeringkan. Setelah dikeringkan disimpan di toples pakan dan menggunakan silika gel untuk menyerap lembab dari sisa-sisa pencampuran suplemen ke pakan ikan. Langsung kita mulai. Untuk 1 kilo pakan kita gunakan 1 tablet atau 1 butir kalk. Nah, setelah kita hancurkan, bentuknya seperti ini, kita bubukkan lalu kita campurkan dengan air bersih kurang lebih 50 ml. Aduk tablet kalk tadi agar terlarut dalam air. Setelah itu kita siapkan spirulina powder, spiruganik ini produsennya Polaris, kemasan 250 gram. Untuk 1 kilo pakan, maka biasanya saya gunakan kurang lebih 2 sampai 3 sendok makan. 2 saja cukup. Setelah dirasa sudah dimasukkan, kemudian kita berikan Progol atau perekat kurang lebih 1 sendok makan agar peracikannya dapat menempel atau menyatu dengan sempurna ke pakan ikan. Masukkan Progolnya, kemudian masukkan Karopil Pinknya. Untuk 10 gram ini, 10 gram kurang lebih untuk 5 kilo pakan. Kita masukkan sedikit. Coba bisa dilihat, ini pencampurannya udah kayak bumbu masak. Ya. Setelah dimasukkan, kemudian kita masukkan kembali. Untuk mida, suplemen mida itu sendiri nanti di proses akhir setelah pelet dilakukan pengeringan baru dicampur dengan suplemen mida. Kita masukkan kurang lebih Super Pit Koi ini 2 sendok makan. Sebetulnya semakin banyak semakin bagus, tapi tujuannya untuk mengirit bahan, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal. Kita larutkan dalam air kurang lebih 100 ml.
campur Kak, terus aduk-aduk Kak. Aduk-aduk sampai merata. Kita aduk terus. Alangkah lebih baiknya sih menggunakan mixer gitu kan. Tapi kalau kita gunakan mixer untuk pencampuran ini mungkin ibu negara atau nyonya bisa marah. Dan ikan-ikan kita kemungkinan bisa diracun guys. Jadi gunakan yang ada. Jangan gunakan peralatan dapur untuk mencampur oplosan ini. Karena pasti nanti akan meninggalkan jejak bau pakan, jejak suplemen dan vitamin-vitaminnya karena memiliki aroma atau ciri khas yang berbeda. Setelah semua terasa tercampur dengan sempurna, maka bisa kita masukkan si pakannya. Belepotan. Oh ya, jangan lupa kita tutup seperti koinnya biar nggak tumpah. Air kita tutup kembali. Kemudian kita masukkan pakannya. Kita masukkan sori spirulina. Nah, dengan perbandingan sori spirulina, sebetulnya untuk pencampuran pakan dasar bisa bebas. Silakan gunakan, tergantung selera dari teman-teman penghobi sekalian. Kita masukkan. Ya. Kita masukkan. Kita aduk. Aduk Kak. Ini sama aja. Udah diam. Aduk secara merata. Coba bisa dilihat mendekat. Kalau dirasa pakannya kurang bisa ditambah. Lihat guys, sampai menghitam begini. Kita tambahkan lagi. Nanti di video ini akan saya perlihatkan testimoni pakan ini. Saya aplikasikan ke tamasaba milik saya. Jadi saya lakukan perbandingan. Satu ekor tamasaba tidak menggunakan pakan racikan ini dan satu ekor tamasaba yang sudah memakan pakan racikan Sep Polysimine Koi. Nanti saksikan saja bagaimana perbedaannya. Sangat signifikan kalau menurut saya. Untuk mendapati hasil dari pakan, setiap jenis atau merek pakan, biasakan melihat hasilnya itu minimal di 2 minggu sampai 1 bulan penggunaan pakan. Jadi baru bisa kita menyimpulkan kualitas pakan ini seperti apa. Apakah bagus, apakah memberikan efek yang negatif ataupun positif. Kemudian saran saya untuk pengaplikasian pemberian pakan diharapkan dijadwal. Pertama dijadwal, kedua harus terpisah antara pakan grow dengan pakan color lalu dengan pakan WG. WG itu sebagai finishing agar si roji atau warna putih ikan itu tetap cemerlang. Dalam 7 hari saya jadwalkan 3 hari pemberian pakan grow, kemudian 2 hari pemberian pakan color, kemudian 1 hari pakan WG. Sedangkan sisa 1 hari di hari Minggu usahakan ikan puasa. Kenapa puasa? Karena untuk melancarkan, membersihkan pencernaan ikan. Pencernaan ikan itu sebetulnya sangat singkat, berbeda halnya dengan manusia. Jadi kenapa kadang kita harus memberikan probiotik ke si pakan ikan, atau lebih baiknya pakan dalam kondisi sedikit basah, karena agar mudah dicerna oleh ikan, kemudian pencernaan ikan sehat. Setelah dirasa tercampur, bisa kita lihat yang tadinya pakan berwarna merah pucat dan berwarna hijau muda, sekarang sudah terlihat tercampur rata pakan berwarna hijau tua atau hijau gelap.
Setelah tercampur sempurna, maka kita gunakan loyang untuk melakukan pengeringan di dalam oven. Pegang. Oke. Untung ada asisten nih. Ada asisten anak saya, namanya Satya. Gak apa-apa, nanti bisa dikunci. Setelah semua rata, maka kita lakukan pengeringan di oven kurang lebih sekitar 10-20 menit. Untuk pengeringan, memang bisa dilakukan pengeringan dengan cara dijemur di bawah terik matahari. Tapi alangkah lebih baiknya dilakukan pengeringan di oven, karena dijemur itu bisa mengurangi kualitas pakan itu sendiri. Gitu. Atau mengurangi tahan lamanya si pakan ikan. Tapi kalau dijemur, harus pencampurannya untuk beberapa hari ke depan. Jangan sampai disimpan terlalu lama. Kalau pengeringan menggunakan oven, bisa diberikan silika gel dan disimpan di tempat pakan, toples pakan dalam waktu yang lama. Oke, sudah bisa dilihat. Mari kita lakukan pengeringan. Bantu ya, jadi apa nih? Prok ya. Oke. Kita lihat pengeringannya. Nah, kita masukkan ke dalam oven. Saya gunakan oven konvensional. Tunggu kurang lebih sekitar 20 menit. Tunggu sampai kering ya. Tada! Tadi untuk pakan yang sudah dilakukan pencampuran, dioplos dengan berbagai suplemen, berbagai bahan tambahan lainnya, kemudian sudah dikeringkan menggunakan oven. Selain oven bisa dilakukan pengeringan dengan dijemur, tapi alangkah lebih baiknya menggunakan oven. Nah, setelah kering, kemudian masukkan ke toples penyimpanan pakan, kemudian di sentuhan akhir atau di bahan tambahan yang terakhir, saya gunakan suplemen MIDA untuk menambah nafsu makan, meningkatkan daya tahan tubuh ikan, dan meningkatkan penyerapan, memaksimalkan penyerapan nutrisi pakan. Kita berikan, kemudian kita aduk di toples pakannya, atau bisa sebelum masukkan toples, campurkan dengan MIDA terlebih dahulu. Jadi untuk progres, saya ulas kembali untuk progres peningkatan warna di ikan koi, bukan hanya bergantung terhadap pakan. Sebetulnya pakan color ini sebagai finishing. Finishing membantu memaksimalkan pertumbuhan warna ikan. Selain dari pakan, ada bergantung kepada faktor genetik dan faktor suhu air kolam, dan mineral yang terlarut dalam air kolam itu sendiri. Nah, kita aduk-aduk MIDA itu. Setelah dirasa merata, maka jangan lupa kita masukkan silika gel. Silika gel. Apa sih tujuannya silika gel itu? Barangkali dalam proses pengeringan masih terdapat kadar airnya. Jadi untuk menjaga si pakan agar tidak lembab. Jadi tujuannya silika gel ini menyerap lembab agar pakan tidak berjamur dan bisa dilakukan penyimpanan dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, setelah dilakukan pencampuran, kemudian pemberian silika gel, maka kita tutup dan langsung bisa digunakan ke ikan koi kita. Oh ya, satu lagi yang faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan warna ikan yaitu sinar matahari. Sinar matahari sangat penting. Terkadang untuk kolam penghobi yang outdoor, untuk warna ikan sangat tajam, strong, kemudian tebal. Nah, makanya kenapa saya bilang faktor intensitas cahaya matahari sangat penting di pertumbuhan ikan koi maupun di pertumbuhan warnanya. Gitu.
Terkadang ada penghobi yang sudah terlanjur membangun kolamnya di indoor atau di dalam ruangan tanpa adanya intensitas cahaya matahari. Hal tersebut bisa diakali menggunakan lampu LED. Sama halnya dengan proses tanning di ikan arwana. Jadi bisa menggunakan lampu LED dengan rata-rata pencahayaan 4000 sampai 4500 Kelvin. Banyak penghobi yang sudah mengaplikasikan hal tersebut karena beliau sudah kadung atau sudah terlanjur membangun kolam koi di indoor dalam rumah atau dalam ruangan yang tanpa sinar matahari masuk ke kolam tersebut. Mengakalinya dengan menggunakan lampu LED. Jadi sama dengan arwana yang di tanning, menggunakan lampu tanning. Barangkali ada yang ditanyakan oleh teman-teman penghobi koi sekalian, silakan tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidaksepahaman, gitu kan? Belibet. Mohon maaf apabila ada ketidaksepahaman dengan para senior di penghobi koi lainnya. Mungkin karena letak geografis berbeda, kemudian penanganan berbeda, maka akan didapati hasil yang berbeda pula. Gitu. Karena untuk letak geografis berpengaruh terhadap suhu, kemudian sumber air, jadi akan mendapati hasil yang berbeda. Jadi silakan apabila cara saya akan dicoba diaplikasikan oleh teman-teman penghobi sekalian, kemudian cocok, silakan dilanjutkan. Apabila tidak cocok, mungkin bisa ganti dengan cara yang lain. Gitu. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saya agar menghemat biaya dalam proses keeping ikan koi. Jadi kita tujuannya meningkatkan kualitas pakan, menghemat biaya pengeluaran, tapi dapat menghasilkan kualitas atau progres yang sangat baik pada warna ikan koi kesayangan kita. Terima kasih sudah nonton video sampai full, gitu kan. Jangan lupa nonton video-video saya lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam koi untuk persahabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.